Halo, salam jumpa lagi di redaksi Pojok Bebas. Saat ini saya bersama Bapak Blasius Selamat Abun. berjumpa. Selamat Bertemu kembali. Selamat datang di redaksi Pojok Bebas. Tabe, ya, Tabe wie, tabe lesok, tabe gula. Tabe Nah, pojok bebas. Bapak Blasius Abun ini seorang pakar di bidang pariwisata, gitu ya, Pak. Selain itu juga Selain praktisi, saya selain akademisi praktisi akademisi pariwisata. ya. Nah, nanti kita mulai dulu, kita berkenalan dengan Bapak Blasius Abun soal kegiatan Bapak Akhir-akhir ini ya. Blasius Ya. selama ini gitu lah Ya, ya. oke. Selama ini bisa Bapak Blasius Ya. ceritakan di yang terkait pariwisata. Ya, ya. Silakan. Ya, salam kenal. Utusan dari pojok bebas. Ya. Pojok Ya. bebas. Bebas berbicara, bebas berkata, tapi tetap ya Berbobot tertib, berbobot ya. Ya, ya. Berkualitas, Berisi. ya, berisi, ya. Bebas, tapi bebas terbatas ya, Ya. bebas terbatas. Kegiatannya apa, Om, sebagai Ya. praktisi pariwisata Ya. dan akademisi? Ya, pertanyaan yang menarik itu menyentuh tentang personal data saya. Ya, nama saya tadi itu Blasius Abun, Abun Blasius ya. Ya. Tapi kalau di kampung di Flores, Manggarai Barat ya, panggil Lius ya, di keluarga Lius ya. Teman sekolah, Panggilan akrab ya. Nama lengkap saya Abun Blasius, tapi yang episode Abun. Baik, saya bicara tentang ya latar belakang ya, apa yang saya kerja, yang saya gelut selama ini. Saya seorang praktisi pariwisata khusus perhotelan. Juga akademisi, jadi saya mengajar, saya training, saya konsultan, saya mengelola konsultan untuk manajemen perhotelan khususnya. Dan saya sedikit juga punya pengalaman di tour travel ya. Saya sempat bantu salah satu travel yang bergerak di inbound ya, inbound market ya. Inbound market itu jadi kita buat program pariwisata untuk dijualkan ke luar negeri ya. Salah satu travel yang luar biasa di Surabaya ya. Itu saya sempat belajar ya, membantu teman-teman ini, dan mereka ini sayang sampai hari ini dekat untuk dikenal ya. Tapi pada umumnya saya bergelut di perhotelan dari bottom up. Jadi karier saya dari bottom up. Ya maaf, saya cerita aja apa adanya karena mungkin berguna bagi pelaku wisata. Dan karena saya orang Manggarai dan saya lagi saya dengar, saya lihat lagi gencar ya pengembangan pariwisata Mabar, Labuan Bajo. Ya kita tahu itu pariwisata Labuan Bajo itu kan pariwisata 7 keajaiban dunia. Maka saya bicara apa adanya. Ya bukan ya sekedar ngomong, tapi saya bicara apa adanya. Jadi saya tidak malu. Jadi saya seorang pariwisata, seorang praktisi di bidang pariwisata perhotelan khususnya. Ya. Nah, saya dosen tadi, saya consultant trainer ya. Kalau perusahaan butuh, saya bukan mau jual di sini, bisa untuk cari pekerja, tidak. Saya hanya sekedar memperkenalkan ya. Tapi yang mau butuhkan silakan. Ya. Tidak ada komersial deal. Terima kasih. Jadi itu tadi saya pekerjaannya di pariwisata itu, saya bilang bottom up itu karena maaf saya ngomong langsung aja, saya bukan tentang ekstrim, saya ini orang berdosa, paling berdosa. Saya coba mengikuti teladan Kristus yang sebetulnya saya tidak mampu. Nah, godaan namanya ya. Ngomong-ngomong soal ini background tadi di bidang sebagai praktisi perhotelan. Ya. Pak Blasius mulai terjun sebagai praktisi di bidang pariwisata, ya, baik perhotelan dan lain sebagainya, itu mulai kapan? Ya, sejak tahun 1984. Tapi waktu SMA sebenarnya saya sudah jadi guide ya di Bima. Di Bima itu ada Nusa Tenggara Barat. Ya, saya sudah jadi guide di sana, guide bahasa Inggris. Ya, jatuh bangun saya senang belajar dan saya tidak malu untuk belajar ya. Saya belajar, tapi karena guru saya backup saya dan saya bisa jadi guide dan saya bisa dapat saya bisa dapat keuntungan ya dari biaya sekolah, saya bisa dapat dari guide fee ya. Itu di Bima persis itu. Nah, untuk belakangan ini Bapak
saya dengar dari kota ke kota bekerja sebagai praktisi perhotelan. Ya. Khusus bisa Bapak Ya. jelaskan? Ya, ini memang satu anugerah ya. Tadi kalau saya tadi itu karena maaf saya ngomong aja langsung. Kalau pariwisata tidak ada unsur spiritualitasnya berat saudara tidak akan maju ya. Jadi saya karena saya lihat jurusan saya itu lahir kandang hina ya, maka saya belajar dari praktisi tadi saya bilang tadi bottom up. Saya dari bawah ya. Saya sudah lewatin semua jabatan-jabatan itu dari Tuhan kasih saya tanggung jawab begitu besar yang saya sebenarnya notabene saya tidak bisa. Tapi sungguh penyertaan Tuhan itu luar biasa. Jadi dari pengalaman saya tadi itu bottom up dari bottom up itu artinya tukang sapu saudara. Kenapa saya ngambil tukang sapu? Karena gedung mewah itu hanya bisa dipertahankan oleh yang bisa maintain. Dia punya keahlian, dia punya kompetensi di bidang maintenance. Di maintenance itu pekerjaan tiap hari aja tukang sapu dan di situ mental saya digembleng. Ya. Digembleng. Jadi dari situ ya dari mental malu, malas ya, gengsi itu saya bakar di situ. Ya, bakar di situ. Maaf ini saya ngomong apa adanya ya. Kalau saya tidak bisa bohong. Kenapa saya bisa jadi tukang sapu? Itu karena ada firman. Saya hanya mengasihi Tuhan saya. Kalaupun saya dosanya banyak, tapi itu Tuhan dia ngajarin saya ikutin dia ya, tauladan dari kandang belehem. Jadi maka saya Tuhan di situ satu ayat dia siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itu alasannya dari tukang sapu. Saya tidak pernah mimpi untuk mendapat top position ya, top position di hotel tidak ada. Nah, tapi top position terakhir kira-kira apa bisa dikasih tahu? Itu dia karena Tuhan bilang begini ya, siapa yang rendah hati akan ditinggikan, ditolong. Saudara saya pegang dari Tuhan itu. Jadi tukang sapu itu saya bergembira saudara. Kebetulan ada lagunya hati yang gembira. Kalau kita pegang sapu ada lagu hati yang gembira. Itu aja dengan baik, dari situ ya dengan baik. saya melakukan pekerjaan itu dengan luar biasa ya. Karena saya melihat seperti yang dari Galilea itu menemani saya. Tapi jujur banyak hal yang tidak saya duga, yang saya tidak suka itu terjadi. Itu saya alami sebenarnya. Tapi karena saya sudah lekat dengan dia, saya coba jatuh dan saya bangun. Sampai hari ini pun godaan karena ada daging dalam ini yang saya lawan nggak bisa, susah ya. Dan saya tadi katakan jadi top position itu Tuhan kenapi saudara. Bukan karena saya sekolah tinggi, tidak saudara. Bukan karena saya kuat perkasa, tidak. Hanya saya lihat Immanuel, Allah yang menyertai. Jadi learning by doing. Learning by doing. Jadi saya sempat daftar di beberapa universitas, ya saya sekolah, tapi saya tidak temukan apa yang saya cari. Tapi ya waktu saya jadi tukang sapu, saya ketemu ada Bible di situ ngajarin saya loh, tambah semangat saya jadi tukang sapu. Hingga saya mendapat jabatan di jabatan. Saya ditransfer dari jabatan ke jabatan. Ya itu mujizat luar biasa. Tapi di tengah mujizat itu juga godaan sudah luar biasa saudara. Ya, tapi karena saya ya sudah jatuh cinta sama Tuhan dan saya pegang. Even hari ini saya pengen dan saya pun sampai dapat itu top. Saya bisa mengelola hotel. Ya. Saya hanya lihat dulu, saya melihat pimpinan saya orang Jerman. Tuhan satu kali saya mau juga bisa seperti kalau memang bisa kan Tuhan bilang, siapa yang rendah hati akan ditinggal. Artinya nggak malu dan gengsi jadi tukang sapu. Berarti yang Bapak jalani sebagai praktisi hotel belakangan ini itu hotel-hotel bintang 5. Ya, saya di hotel-hotel besar ya. Jadi hotel besar yang saya tangani itu. Yang punya link internasional ya. Ya, saya tidak sebut ya. Salah satu Accor ya Prancis punya itu kan hotel mengelola hotel dari non bintang sampai ya dari hampir seluruh Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia. Tapi beberapa kota yang tidak ada, tapi dari Surabaya beberapa kota besar ke Jakarta sudah ya saya jelajah semua itu. Itu anugerah bukan karena saya luar biasa. Cuma saya pegang itu aja tadi. Ya. Nah, jadi Bapak sudah jelaskan backgroundnya sebagai praktisi dan juga akademisi. Ya. Nah, yang dibilang akademisinya mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, ini suatu yang luar biasa, saudara. Pernah saya mengajar di salah satu universitas terkenal di Surabaya, yang ngajar di situ harus S2, S3. Dan saya S1 aja pun saya belum ambil, saudara. Dan teman saya bilang, tolong Blas bantu saya mengajar di tempat ini. Loh, saya punya S2 nggak ada loh, ngajar S1 gimana sih saya? Tapi diminta. Iya, tapi diminta. Ya? Saya bilang, kenapa? Biasa. Blas, you punya skill yang saya jujur, saya punya gelar seperti ini, tapi saya bukan praktisi. Saya hanya teori dia. Bantulah saya.
Anda bisa jadi trainer di perusahaan itu Oh, sudah luar jadi biasa. dia ya. mencari seorang praktisi Ya, di bidang praktisi pariwisata. pariwisata Di bidang perhotelan. perhotelan, Ya, untuk ngajar di sekolah perhotelan. Iya, Ini di iya, sekolah universitas hebat ya. Jadi iya. hebat. Saya bilang, saya berdoa, saya bilang, masa bisa? Saudara? Terus teman saya dia bilang, loh kamu ngajar di tempatmu itu orang-orang hebat loh, kamu bisa ngajar Ini orang hebat. yang ngundang ini seorang akademisi Iya, perhotelan iya, membutuhkan seorang praktisi Iya. di bidang perhotelan. Ya, betul. Dia bilang, saya sudah mengajar secara teoritis, tapi untuk prakteknya saya minta Pak. Oh, boleh. Dia bilang. Ya, saya turun. Akhirnya saya jadi dosen, saudara. Dan itu lucunya, berapa tahun? Berapa tahun? wah hampir tidak bisa hitung lah. Jadi cuman saya memang part time itu, bukan Iya, iya. bukan main job saya. That's not my main job. Jadi itu hanya ya sekedar untuk praktek aja ya. Iya. Dan teori juga, kalau kita praktek tanpa teori juga ya nggak bisa. Iya. Jadi dua-duanya, karena kita di hotel punya guideline operational itu, bagaimana hotel sistem itu memang harus dikemas ya, baik secara teori hingga pada praktek ya. Nah, ini menarik ini dari perbincangan dengan Bapak Blasius. Ini masih ada, karena Bapak Blasius ini seorang putra Manggarai Barat. Yes. Dan West sebagaimana Flores, West Manggarai. kita ketahui bahwa Puji Tuhan. Ya. Labuan Bajo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat itu kan sudah menjadi salah satu destinasi pariwisata super premium Ya. oleh pemerintah pusat Ya. dan dibangun dengan begitu gencarnya beberapa tahun belakangan ini Ya. dalam rangka menjadikan Labuan Bajo khususnya Komodo itu sebagai salah satu Ya, 7 keajaiban dunia. 7 Jadi keajaiban ini nggak dunia, main-main ya, ya. saudara. Ya. Jadi ini bicara tentang Komodo. Ini the New Seven Wonders. Ya, Ya, the jadi Seven Wonders. 7 keajaiban dunia. Tidak ada di mana-mana itu Komodo. Tidak, ini anugerah untuk orang Flores ya, NTT Ya. Indonesia ya, yang ada. Tapi persoalannya bagaimana, sejauh mana kemampuan kita mengelola berkat Tuhan ini. Nah, ini Jadi, kemampuan dalam mengelola. Ya. Ini yang menjadi topik Ya. hangat yang perlu kita kupas, Ya. Pak Blasius. Ya. Karena kayaknya memang kurang orang kita di sana Ya, yang ya. benar-benar Ya. tahu teorinya dan tahu prakteknya Ya. di bidang Ya. pariwisata. Ya. Dari kacamata Bapak Blasius, dari melihat pariwisata Labuan Bajo dari luar, Ya. seperti apa sih kenyataannya Ya. yang ada sekarang Ya. di sana? Ini tidak mudah ya, tapi itu tadi kita sudah dapat gelar ya, diakui oleh dunia internasional bahwa 7 keajaiban dunia ini wisata internasional. Ya. Tapi bagaimana pengelolaan kita bahwa memang ini betul-betul wisata kekaguman di seluruh dunia. Nah sekarang tidak semudah itu ya, memang Komodo, tapi bagaimana kalau orang datang ke sana itu dia merasa ya terkejut, dia heran. Kagum. Oh, bukan hanya karena ada komodonya, tetapi yang penting itu kan sentuhan seni budaya ya, komunikasi manusia, sistem pelayanan prima ya, pelayanan service excellent itu. Bagaimana tamu sebelum dia datang ya, di handling reservasi pemesanan tour, pemesanan hotel itu mereka harus sudah rasakan. Jadi keahlian dalam komunikasi. Tapi jangan ada komunikasi hanya lip service manis di bibir, tapi ini harus pelayanan dengan hati. Orang bicara di telepon, orang buat koresponden itu, dia sudah merasakan, wow, kan gitu. Dan tidak hanya sebatas waktu bagaimana kesan waktu pemesanan tour dan hotel itu, tapi bagaimana itu supaya terjadi. Waktu dia begitu landing dari udara ke bandara udara atau mungkin di pelabuhan laut, udara, dia merasakan, dia bisa temu ya, dari waktu kesan pertama dia terima pelayanan informasi, pelayanan reservasinya, sampai dia mendarat, itu betul-betul sentuhan seni budaya Manggarai adakah di sana? Bagi saya sebenarnya itu tidak sulit. Sentuhan budaya, Sentuhan seni Manggarai. budaya. Seni budaya. Sentuhan seni budaya lokal. Untuk Kan menarik dan menarik ya. membuat kagum para wisatawan. Ya, kagum. Bicara tentang sentuhan seni itu kan banyak ya. Sikap kita. Nah, ya. Yang Bapak lihat kenyataan sekarang gimana di sana? Apakah sudah berhasil membuat wisatawan kagum atau gimana menurut Saya Bapak? jujur saya lulus dada ya. Jadi kalau predikat ya atau deklarasi the new seven wonder, yes, tidak ada seluruh dunia, hanya ada di Flores itu Komodo. Terus sekarang tanpa gelar wisata super premium, itu tidak mudah ya. Jangan hanya alamnya yang ramah, sentuhannya indah, tetapi sebenarnya itu dari manpowernya, dari
masyarakat di sana, bagaimana kita kelola ini. Memang Flores terkenal bukan Indonesia ini kan hospitality, keramah tamahan orang kita luar biasa, dan Flores harus jaga itu. Tapi kita kan bukan hanya keramah tamahan, jadi harus lahir batin sebenarnya ya. Sikap hatinya itu kan akan keluar dalam perkataannya dan seterusnya. Karena banyak orang hanya senyum di bibir, tapi sebenarnya bukan dari hati. Ya, banyak kekecewaan orang kan seperti itu. Ya, ada kan jangan seperti mesin gitu, senyum gitu, tapi hatinya nggak ada di situ. Nah ini harus pengelola ya, terutama yang owner daripada pengusaha wisata ini harus ya memilih orang yang tepat ya. Sebetulnya orang yang tepat di tempat yang tepat, ya. The right man in the right position. Ya. Jangan asal comot, supaya ya apa yang menjadi obsesi kita ini bisa terjadi. Jadi betul wisata super premium, ya. Tujuh keajaiban dunia itu besar, gelar itu. Tapi bagaimana itu tadi dari hal-hal kecil. Kalau kita di sana kan orang yang setia dalam perkara kecil, ya. Terutama kerendahan hati, nyusul kejujuran. Jangan sebentar, saya pernah dengar ya yang nggak enak didengar ya. Tidak ada standarisasi harga-harga itu ya. Semoga itu hanya dulu, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Mudah-mudahan. Ya, itu harapan kita. Jangan Jadi kecewakan berarti harga semau pelaku pariwisata itu gimana? Nah itu yang saya lihat, misalnya car rental apa segala macam itu Belum ada standar. Harus ada standar ya itu. Harus, ya. Sepertinya itu terkesan. Saya tidak tahu saudara saya mungkin terbeban kredit atau apa. Dan ini persoalan juga. Tapi kita harus berusaha untuk menepis kesan ini. Ya untung sedikit tetapi mengalir terus. Semua kejahatan ini yang merusak cita wisata Komodo itu harus disingkirkan, dibersihkan. Kerjasama dan semua masa. Kena kasih hukum yang berat-berat, dicabut usahanya. Ini jangan main-main ini. Jadi jangan main-main ya, dan kesalahan satu orang itu merusak cita wisata. Ini saya ngomong saudaraku ya, dari semua yang ada di yang bergerak di pariwisata. Karena Anda hanya makan hari ini dan mati. Kita bekerja untuk anak cucu kita. Kita korban ya. Jadi supaya orang datang kembali buat kesan, jangan nipu, jangan bohong ya. Kesan yang baik. Ya, kesan yang baik, ramah ngomongnya, apa yang dikatakan itu harus dikerjakan. Jangan rubah-rubah harga. Kerendahan hati dan ketulusan itu jangan hanya di bibir lip service senyumnya, tapi apa perlu ada pengawasan juga gitu dari pihak harusnya kan ada pengawasan. Itu kan ada questionnaire kepada wisatawan itu, ada di history mereka waktu wisata baik di hotel di restoran harus tanya. Jadi di mana tempat-tempat itu supaya itu kena hukuman siapa yang tidak mengikuti, dievaluasi juga kalau yang tidak mengikuti standar operasional pelayanan prima yang mendukung obsesi kita untuk super premium itu, wisata super premium itu harus ditindak tegas. Menurut Bapak itu tugasnya pemerintah atau lebih khusus Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo? Ya, saya rasa kedengar itu ada Badan Otorita Haji, peran dia sebenarnya kerjasama dengan departemen terkait. Pasti semua masyarakat terlibat. Tetapi ada yang menjadi leader di sini, ada yang memimpinnya untuk koordinasi. Supaya setiap wisatawan itu pada saat dia menikmati pelayanan di sana itu history daripada dia menuju tempat kita itu baik di restoran, di hotel atau di objek wisata itu terekam dengan baik dan itu dikembalikan dan kita bisa beri tindakan. Tapi sebelum beri tindakan harus di-establish dulu, didesain apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh. Yang baik hotel, restoran, juga pemandu wisata yang menangani objek-objek wisata itu harus ditetapkan. Jadi kebijakan itu didesain supaya ditaati. Siapa yang melanggar, dia harus kena punishment. Bisa cabut usahanya. Bisa cabut usahanya. Harus ada ketegasan gitu ya, harus tegas dari pihak otoritas. Ya, dari setiap wisatawan itu harus melisting dia. Waktu dia datang sudah terpantau. Ya, dia masuk di hotel mana harus tahu. Itu biasa kan dia check in di hotel itu ada laporan ke polisi, ada laporan ke departemen kait ya, ke pariwisata dan lain sebagainya. Itu ada laporan, ada daily report dari hotel itu dikirim. Hingga wisatawan itu terpantau, jangan sampai dia bermasalah ya. Karena harus dipastikan keamanan, kenyamanan wisatawan itu terpenuhi. Jadi semua pelaku wisata juga dia melanggar aturan, ya dia kena sanksi.
Jadi kembali tidak, tadi tidak memang, bisa semaunya gitu ya. ya, kembali kepada pemerintah. Pemerintah harus desain itu dan dikerjakan, dipantau oleh departemen terkait. Kalau apalagi ini badan otorita, ya harus kerja yang benar. Jadi bagaimana pertama setiap wisatawan yang datang satu orang tiap hari ini pastikan dia dapat menikmati ya super premium itu. Ya jangan orang bodong di teori beonta. Jadi kata letah itu bahwa dia hanya urusan kepentingan pribadi kelompok itu jangan ada di Mabang. Ya. Nah, ini masuk pada ya. kepentingan pribadi. Ya. Karena belakangan ini kan Badan Otorita Pariwisata itu Ya. justru mendaftarkan diri ke Ya. HAKI sebagai badan usaha. Ya. Artinya dia lebih mencari keuntungan sendiri Ya. ketimbang tugasnya untuk mengkoordinir para Ya. pelaku pariwisata. Nah ini persoalan karena dia banyak di apa namanya minta pertanggung jawab dari masyarakat. Jadi harus klarifikasi ke masyarakat apa main job Anda, main responsibility Anda, tanggung jawab apa Anda itu sampai batas mana. Tanggapan masyarakat Babar khususnya Manggarai Umum, Flores, NTT bahwa Anda supaya memperhatikan bagaimana supaya ada jaminan setiap wisatawan itu dia dapat menikmati ya pelayanan wisata di sana. Entah di hotel, restoran, semua ke elemen yang terkait itu sampai ke destinasi wisata. Ya. Jadi saya rasa di situ desain kebijakannya itu yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait. Nah, kemudian dari segi pelayanan tadi Bapak sudah jelaskan pelayanan dari segi hotel. Ya. Dari segi restoran. Ya, saya makanan. lihat di sana ya. Ya mungkin karena saya terlalu banyak lihat di bagaimana di beberapa daerah tertentu mereka menerapkan sistem pelayanan yang prima ya, service excellent itu ya. Ya sikap mereka, kerendahan hati mereka, body language-nya, gesturnya jelas. Gestur itu bagaimana alam Manggarai harus didesain ya. Setiap hotel itu kalau bisa ada kesepakatan ini loh gestur Manggarai. Kalau tradisi Manggarai itu kan tamu adalah raja gitu ya, kan, Pak. bukan hanya Manggarai sebenarnya, tapi ada kekhususan. Kalau saya bilang kalau nama super premium itu ya manusia itu ciptaan Tuhan ya saudara. Jadi kalau saya terlalu berlebihan, coba tanya kepada teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya. Kalau saya melayani tamu itu bukan hanya tamu setiap orang, saya perlakukan seperti itu. Karena itu firman Tuhan. Memperlakukan seseorang itu seperti untuk Tuhan. Memang untuk Tuhan. Kalau kita bilang ini Tuhan karena wisatawan itu diutus oleh Tuhan untuk, maka dia karena Tuhan kita nggak bisa lihat, tapi ciptaannya dia yang bawa berkat dilakukan. Entah dia orang berdosa, kalau dia orang berdosa pulang dia bebas terlepas. Itu visi misi yang dasar saudara. Hingga ini bisa wisata komodo dasar memang. Ya orang akan menemukan tidak ada yang seperti ini Bapak Kolong Langit ini hanya mereka temu. Jangan hanya tertarik kepada hewannya dan manusianya nggak tertarik. Yang sebenarnya jauh lebih dasar pelayanan manusia itu karena dia melayani manusia itu seperti Tuhan. Kita baik kepada untuk setiap orang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Bukan karena kita untuk mengharapkan duit dia jatuh bangun. Nah, itu Tuhan yang bayar saudara. Jadi obsesi ya super premium ini terapkan kasih Allah cinta kasih ya. Cinta kasih. Jadi karena Allah nggak bisa lihat, yang mengutus itu Tuhan yang mengutus setiap wisatawan itu. Yang kita kerendahan bentar ya, tapi jangan hanya wisatawan baik ya, suami istri di rumah, orang tua dan anak, tetangga, masyarakat itu jadi budaya. Ya itu jadi budaya, itu nanti lihat hasilnya dasar saudara. Jadi belajar dari Bali ya. Ya, kita melampaui Bali. Kalau Bali memang ada punya prinsip kan hubungan dengan Allah, Trihita Karana, hubungan dengan Allah, sesama dan Allah. Ya. Kalau kita lebih saudara, kita bagaimana perlakukan manusia saja. Jadi tergantung depends of the manpower ya, tergantung daripada orang. Kalau kita ada pelayanan kasih, kita melayani sesama itu seolah-olah untuk Tuhan, dasar hasilnya. Tapi kalau kita bilang anggap manusia itu kalau bisa tadi dia keluar uang sekian sudah dapat tim hanya dari tim antar tim cilaka saudara, orang akan benci, akan ditinggalkan. Ya itu orang akan melihat, mereka tidak akan merasakan bahwa surga tidak ada di sana. Orang bilang kalau Bali itu kan paradise, paradiso. Kalau di Flores kan nirvananya katanya. Ya coba jadikan nirvana itu, kita menghormati orang bukan berarti supaya dipuji manusia, bukan. Supaya Tuhan yang ada dalam kita itu loh yang dimuliakan. Saya orang berdosa saudara ya. Dosa saya daging ini luar biasa. Tapi ya kita ini kan hanya sementara ini. Coba kita wujudkan di situ. Kalau orang sebelumnya datang ke sini bahwa Allah orang Flores itu dasar itu loh. Allah orang Flores.
kan gitu. Iya. Ya tidak sama di balik dunia ini, tapi coba kita gunakan itu. Ada yang lain ada punya komentar begini, politisi supaya maju ini harus kita kotor, bertobat saudara. Iya. Kalau Anda bermain kotor hanya iblis itu yang bekerja dan itu mengecewakan. Ya. Saya harap ini ya ada kejadian-kejadian Tuhan sudah turun di sana ya. Jadi Ada pelayanannya ya. ada pendekatan budaya tapi juga cinta kasih. Yes, ya. Dalam budaya Jadi, juga ya. ada cinta kasih. Ya, jadi tadi kalau kita kan bukan lagi raja saudara, karena Allah itu ada dalam semua manusia. Iya. Kalau saya gitu tadi lebih raja. Tapi maka masuk di hotel itu jangan pilih-pilih orang. Entah dia pelayan, entah dia sopir datang, itu pelayannya itu harus benar. Begitu juga pimpinannya, jangan glamor, jangan ada di sana. Kalau pemimpin-pemimpin nggak ada jiwa pelayan, you are there. There's the wrong place for you. Ya, jadi saya harap pemimpin kasih contoh karyawan-karyawan di sana. Maka jangan salah juga pemimpinnya, karena yang punya usaha juga tidak bisa memilih pengelola yang benar. Ya, ada orang yang ya dia kalau sudah takut taruh dia Tuhan yang kerja. Tapi pantau gitu. Belajar menghormati sesama, yang menghormati apalagi dia bayar. Dia bayar itu ekstra. Bukan berarti kita berlebihan tunduk sampai ke lantai, kalau tidak perlu hati saudara, sikap hati. Karena itu namanya pelayanan prima. Ya, pelayanan prima itu ya saya lihat pernah dengar itu banyak keluhan wisatawan itu tapi tidak ditangani dengan baik. Itu ada ilmunya, the way how to handle the guest complaint ya. Menangani keluhan tamu hingga dari komplain itu hingga jadi complimentary. Dari tadi dia ngeluh kesah tapi dia beri pujian karena cara penanganannya bagus. Tidak ada pelayanan yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan kita menyadari supaya pelanggan juga bisa terima. Hati-hati kalau melayani pelanggan ya, karena dia bawa duit, dia raja kan betul. Kalau kita bukan raja loh saudara, itu Tuhan, Tuhan pelayan Tuhan. Jadi roh Tuhan yang ada dalam kita itu, roh yang lain suka bohong itu singkir. Ya, tidak ada di sana. Semoga jadi berkat itu wisata Flores. Itu doa saya. Ini pesan-pesan kita terakhir. Mantap, ini banyak nih yang bisa kita gali dari dulu saya pernah Flores, ya. sounding Pak Ardi, saya pernah ngomong keterlibatan gereja itu penting. Karena mereka di pendidikan sudah masuk, kesehatan sudah masuk, lingkungan saya lihat masuk. Dengar ya, jadi Bapak Parwani itu luar biasa kita itu. Itu perlu kerjasama. Budaya perlu diakomodir lagi. Iya. Jadi di sana tempat kita bagus, coba jalan itu ditata. Ya kalau namanya Flores itu bunga, kalau bisa jalan ke destinasi wisata itu ada karakter ya, tanaman bunga gitu. Coba ya. Tidak hanya orangnya bicara berbunga-bunga, tapi alamnya bunga, saudara, indah saudara. Jadi coba perhatikan ya. Perhatikan dengan baik ya pengelolaan lingkungan. Kalau tadi di Bali, saudara kita di Bali, hubungan dengan Tuhan, Trita karena hubungan sesama, hubungan alam. Pelihara alam itu, karena Tuhan sudah menjadikan itu dan tugas kita memelihara dengan baik. Jadi hebatnya itu tadi selain sikap hati kita, kerja kita dengan benar. Ya, dengan benar, pelayanan prima itu ngomongnya benar, kerjanya benar. Ya, kerja bukan sekedar bersih di hotel, harus sehat. Pastikan tamu di kamar, di restoran sehat, bukan bersih. Bersih belum tentu sehat. Maka hasil pekerjaan yang sehat memuaskan itu karena datang dari hati yang bersih. Oke, Bapak Blasius, terima kasih banyak untuk penjelasannya, untuk masukannya, untuk ilmunya bagi pariwisata super premium. Sekedar komentar, sebenarnya luas ya. Kalau ada yang butuh di sana, kita siap bantu. Saya Putra Manggarai, saya tidak mau ya memalukan, pelayan memalukan. Saya bantu saudara. Saya tidak minta berapa you bayar. Boleh banding dengan siapapun, berdiri dengan saya di sana, boleh. Terima atau tidak, itu hak Anda. Saya tidak menjual untuk supaya saudaraku bayar, tidak. Cuma supaya obsesi kita terwujud. Tapi saya lihat saudaranya sendiri nggak pilih. Ya saya bilang oke, welcome saudara saya yang lain juga. Saya tahu banyak saudara saya yang prinsipnya dasar luar biasa. Tapi saya ingat karena ada beberapa usaha yang tidak menempatkan orang yang tepat, ya, akhir mengecewakan. Pak, itu yang saya tolak. Ya. Saya lihat sudah banyak terlibat dari Bali, dari Jawa, dari mana. Hormati saudaraku yang di Manggarai, terima mereka seperti menyambut Tuhan. Bagaimana di tanah rantau ini kami dilayan oleh Tuhan melalui saudara kami yang beda latar belakang, dan mereka memperlakukan secara luar biasa. Pasti saudara saya di Flores juga mereka akan menyambut para tamu tanpa memandang apanya, tapi seperti perlakuan ke Tuhan. Amin. God bless us. Mantap. Sampai jumpa di Sampai sesi jumpa. berikutnya.